Halo, selamat datang di channel Caping Petani. Dan di video ini, saya ingin menunjukkan pada teman-teman pupuk organik cair pelebat buah yang sudah saya buat. Pupuk ini nanti bisa kita siram ke media tanam, supaya memicu perkembangan akar, daun tanaman lebih hijau dan segar, batang tanaman lebih kuat, bunga dan bakal buah tidak rontok sehingga buah menjadi lebih lebat. Dan yang pastinya, tanah dan tanaman menjadi lebih subur ya teman-teman. Nah, jika teman-teman hobi menanam di pekarangan rumah, pupuk organik cair ini bisa teman-teman buat. Bahan-bahannya cukup mudah dan murah, dan cara membuatnya juga sangat simple. Nah, langsung saja kita buat sekarang pupuk ini ya teman-teman. Bahan-bahannya yaitu 1 butir telur. Untuk jenis telur, boleh kita gunakan telur ayam negeri atau telur ayam kampung ataupun telur bebek. Bahan selanjutnya, 2 sendok makan micin atau MSG. Jenis micinnya boleh kita gunakan merek Ajinomoto atau Sasa ataupun sejenis lainnya. Bahan selanjutnya, 1 sachet susu. Kita boleh gunakan susu kental manis atau susu murni seperti susu kambing atau susu sapi. Bahan selanjutnya, 1 sendok garam. Kita boleh gunakan garam kasar atau garam halus. Bahan selanjutnya, 3 sendok kapur pertanian, yaitu kapur dolomit. Dan yang terakhir, 1 liter air untuk melarutkan semua bahan-bahan yang ada. Nah, teman-teman, bahan-bahan tersebut kita pilih dan gunakan karena memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk kesuburan tanah dan tanaman kita. Telur mengandung berbagai nutrisi penting seperti protein, vitamin A, D, E, dan B, fosfor, dan zinc yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat proses pembungaan dan pembuahan tanaman kita. Micin mengandung nitrogen, potasium, dan kalium yang tinggi. Micin dapat dimanfaatkan untuk memacu perkembangan akar, meningkatkan bunga, dan meningkatkan kesehatan tanaman hias secara keseluruhan. Susu mengandung kalsium dan vitamin B yang bermanfaat untuk tanaman, di mana kalsium ini akan membantu tanaman tumbuh dan mencegah pembusukan ujung bunga. Ujung bunga yang busuk sering terjadi karena kekurangan kandungan kalsium pada tumbuhan loh teman-teman. Selanjutnya, garam mengandung natrium dan klorin, di mana nutrisi ini penting untuk pertumbuhan tanaman. Seperti natrium sangat dibutuhkan karena merupakan unsur hara mikro yang dapat menggantikan peran unsur hara makro yang dibutuhkan tanaman, yaitu unsur kalium. Sedangkan klorin adalah salah satu unsur hara mikro yang sangat berperan dalam memperlancar proses fotosintesis pada tanaman. Kapur dolomit mengandung unsur hara kalsium oksida dan juga magnesium oksida yang berperan untuk menetralkan pH tanah, memperbaiki tanah yang rusak, memberikan nutrisi magnesium, sulfat dan nitrogen untuk tanaman, dan menetralisir zat-zat yang dapat merusak tanah dan tanaman seperti zat aluminium, zat besi, dan zat tembaga. Nah, untuk cara membuatnya, langkah pertama yaitu sediakan air 2 wadah baskom. Selanjutnya, pecahkan 1 butir telur dan masukkan ke wadah yang berisi air, lalu aduk-aduk supaya tercampur. Selanjutnya, tambahkan 1 sachet susu, lalu aduk-aduk kembali. Selanjutnya, masukkan 2 sendok micin.
Selanjutnya, masukkan 3 sendok dolomit. Selanjutnya, masukkan 1 sendok garam. Nah, semua bahan yang sudah dimasukkan ke dalam satu wadah baskom ini, kita aduk-aduk lagi supaya benar-benar larut dan tercampur merata. Nah, teman-teman, bahan-bahan yang kita gunakan sudah tercampur, dan pupuk ini siap untuk kita fermentasi selama 5 hari. Cara fermentasinya cukup gampang. Larutan pupuk ini kita pindahkan ke wadah botol plastik, isi botol dan sisakan ruang 1/5 wadah botol supaya ada ruang untuk gas dari proses fermentasi nanti. Setiap hari kita cek apakah wadah botol mengeras dan kita buka tutup botol sebentar untuk mengeluarkan gas dari proses fermentasi tersebut. Nah, setelah 5 hari, pupuk organik cair ini sudah bisa kita gunakan pada tanaman kita ya teman-teman. Untuk aplikasinya, kita bisa aplikasikan secara kocor, yaitu kita siram ke media tanam. Dosis aplikasinya yaitu 10-15 ml per liter air. Cara penggunaannya itu kita aduk-aduk supaya tercampur dengan air. Kita tunggu sebentar, lalu disiram ke media tanam. Aplikasi pupuk organik cair ini boleh kita siram 1 kali seminggu untuk tanaman sayuran seperti sayuran pakcoy ataupun tanaman cabai, dan 1 kali dalam 2 minggu untuk tanaman hias kita. So, teman-teman, jika pupuk organik cair ini sudah kita siram ke tanaman beberapa kali, hasilnya media tanam akan lebih terlihat gembur dan subur. Tanaman tumbuh subur dan sehat, dan yang pastinya sehat untuk kita konsumsi apabila kita menanam sayur-sayuran atau cabai. So, teman-teman, sekian video hari ini, semoga bermanfaat. Selamat mencoba dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.